Halo good people, apa kabar semuanya yang lagi nonton video ini? Sore ini aku bicara seputar sport. Nah, bintang tamunya hari ini ada Bli I Nyomanjena. Halo. Apa kabar Bli? Baik. Nggak boleh salaman. Nggak boleh, gitu. Iya. Kita begini ya. Ini aja. Cakep. Cakep. Jadi Bli ini untuk teman-teman, Bli ini adalah sport koordinator di Winstar Cruises salah satunya. Terus Bli, biasanya saya memanggil bapak ini Babe, tapi lebih nyaman sekarang Bli. Jadi satu lagi, dari mana Bli ya? Asalnya? Asal saya dari Nusa Dua Bali. Nusa Dua Bali. Itu Nusa Dua Bali, daerahnya bagus banget itu ya Bli. Ya, alhamdulillah bagus. Mungkin pemirsa mau datang, bagus sekali. Bagi yang nonton, siapa tahu nanti setelah pandemik ada waktunya ke Nusa Dua Bali. Kita ini geng Bali, saya pakai baju bedugul. Wah, Geng Bali. Geng Bali. Apa yang ngebuat Bli itu tertarik sekali untuk istilahnya terjun ya, atau nggak terjun jatuh ke jurang ya? Enggak. Terjun ke dunia sport ini, apa yang begitu yang sangat terjun buat aku sangat tertarik banget untuk menggeluti dunia sport ini sebagai koordinatornya. Dan kalau nggak salah dulu Bli ini dia pernah menjadi sport manager di salah satu resort villa di Bali juga, guys. Jangan Bli, mungkin bisa ceritain sedikit gitu pengalamannya tadi dan kenapa gitu loh sport yang dipilih, kenapa nggak mungkin jadi chef atau mungkin jadi arsitek ya kan? Kenapa Bli? Oke. Jadi saya cerita ke sedikit masa lalu saya. Yes. Kenapa saya menggeluti sport? Sejak awal saya dulu tamatan dari SMU. Yes. Terus terang saya tidak kuliah karena waktu itu zaman itu agak susah lah ya, ekonomi kita, ekonomi keluarga saya susah. Yes. Jadi di sana saya berpikir positif, harus bangkit. Harus membuat sesuatu yang bagus. Terus akhirnya saya tamat SMU, saya mencoba menggeluti profesi sebagai penyelam. Penyelam saya diajarkan untuk memaintenance alat-alat selam, memperkenalkan terus cara memaintenance-nya, terus baru belajar nyelam, terus baru belajar bahasa dan lain. Terus suatu saat saya ketemu, pas saya sudah bisa nyelam, maintenance sudah bisa, akhirnya saya jadi penyelam. Oh, okay. Satu, nice. Pernah ketemu sama tamu, satu dia mengatakan ke saya, kamu akan enjoy dengan kehidupan kamu kalau kamu bisa. Ada 3 hal. 3 hal, apa itu Be? 3 hal nomor yang 3. Nomor satu dulu. Nomor 1 dulu guys. Nomor 1. Satu hal yang membuat hidup kamu happy. Yes. Kamu melakukan surfing dengan main ombak. Ya, main ombak. Surfer hidupnya dia tidak peduli tidur di mana, pakai AC atau tidak, makan enak atau. Yang penting dia lihat ombak gede, dia main surfing, itu dia enjoy. Selama dia bisa main ombak, main surfing, dia hidup, dia happy. Oke. Bukan mainin perempuan ya? Oh, jangan. Beda. Nomor 2 Be. Wah, bahaya itu. Itu bahaya sekali. Jangan. Pemirsa jangan. Oke, nomor 2, skydiving. Skydiving itu seperti apa, Bro? Itu pakai pesawat. Oh, oke. Kayak terjun payung begitu, skydiving. I see. Wah, itu bahaya tuh ya. Itu bahaya, tapi kalau kamu itu menantang banget. Oke. Itu kamu bakalan itu apa ya? Jarang-jarang orang. Jarang-jarang ya. Kalau out of the box. Iya. Skydiving. Artinya apa itu? Out of the box itu jangan lupa makan siang. Oke, itu jadi skydiving itu olahraga spesial. Jadi tidak sembarang orang bisa. Berarti bisa dibilang itu skydiving itu olahraga yang lumayan cukup mahal. Menantang juga dan mahal. Itu. Surfing pun kalau orang nggak punya nyali, lihat ombak gede, itu takut banget. Ya. Tapi kalau bisa, aduh, itu paradise. Keren banget cuy. Yang ketiga yang terakhir, diving. Diving kita menyelam ke alam
bawah air. Bukan alam bawah sadar ya? Bukan, oke. Iya. Alam bawah laut. Alam bawah laut. Yes. Kita menikmati dunia lain dari dunia kita. Dunia lain. Di bawah air kita bisa menikmati terumbu karang, terumbu karang. ikan-ikan, Ya, apalagi ya. bisa ngelihat ikan hiu, manta dan lain sebagainya, sangat menyenangkan. Very nice guys. Itu. Jadi saya menekuni karena saya tidak menekuni skydiving. Yes. Karena itu olahraga mahal. Saya menekuni surfing dan diving. Surfing and diving. Ya. Berarti turning point tadi ada 3 ya, Bli? Ada 3. Yang dibilang oleh si tamu tadi. Tamu tadi. Itulah yang menggerakkan Hati Bli. saya Yes. untuk menekuni Yes. diving. Oh. Diving, saya cukup lama juga diving. Sekarang saya dive master. Wow. Saya sudah dive master. Guys, you hear that? Dive master, this guy. Nah, Nice. saya di Bali dive master 16 tahun. Saya banyak Wow. mengajari tamu-tamu untuk nyelam dan sudah sebagian besar di belahan bumi ini, sebagian besar saya udah Jalani. menyelam. Kalau di Bali saya 16 tahun jadi dive guide sebagai dive master. Yes. Seputaran Bali, Lombok sampai ke Sumba, Sumbawa pernah nyelam di sana untuk Indonesia. Tapi saya masih penasaran belum pernah nyelam di Papua yang dibilang Raja Ampat the best in the world. Terus saya pernah di Caribbean, sebagian besar saya udah menyelam juga. Caribbean, guys. Caribbean. Terus di Eropa juga pernah menyelam. Eropa juga sudah, Iya, Bli? sudah, dan di Costa Rica, Panama juga. sudah So, pernah. let's say almost all over the world. Ya, because karena di belahan bumi utara itu Utara, tidak ya. memungkinkan kita nyelam. Airnya terlalu dingin, karangnya tidak tumbuh. Jadi tidak di belahan bumi yang bagus untuk menyelam. Oh. Bahkan sampai ke Tahiti saya menyelam itu Indah benar sekali ya, Bli? indah Indah banget sekali di bawah Tahiti, air, guys. ya. Tapi di utara nggak bisa, guys. Yes. Utara itu misalkan Aceh, Medan. Oh bukan, salah. Itu salah. Itu Opungkunya itu Pak. salah. Utara itu misalkan Iceland, Ya. Alaska, nah Ya. itulah kira-kira Yang pernah kita kesana. yang pernah. Oke. kita kan kita. kita. Oh dari lagi lah. Oke, Bli. Berhubung kita kan sama-sama di dunia perkapalan Kapal, benar. dan kita sama-sama di perusahaan yang namanya Winstar Cruises. Yes. Saya dan yang penonton pengen tahu Bli Jena ini sudah berapa lama dinas atau kerja bersama Winstar Cruises? Ya. Jadi saya start kerja di kapal waktu itu tahun 2012 saya memulai karir saya di kapal dan memang pekerjaan ini memang saya impikan dari dulu. Terus terang karena penghasilannya lumayan dan saya juga senang sama challenge. Itu experience. Yes. Apa yang saya punya experience sebelumnya, jadi saya bisa kembangkan di sini. Bisa diaplikasikan ya, Bisa Bli ya? kembangkan, bahkan nanti setelah kita dapat semua ilmu di sini, kita kembangkan di Nusa Dua Bali. Di samping Winstar Cruises ini, Bli sudah pernah kerja di perusahaan perkapalan yang lain nggak? Ya. Jadi saya dulu tahun 2000 saya bekerja di kapal di Bali. Kalau mungkin para pemirsa pernah ke Bali, Yes. kapal Bounty Cruise. Saya kerja di sana dari tahun 2000 sampai 2005. 2005 tahun ya? 5 tahun di sana saya banyak mendapatkan ilmu, bahkan saya berterima kasih sama Bounty Cruise sudah memberikan saya. Berarti dari tahun 2000 sampai 2005 dan sekarang 2020 bisa kita katakan Bli ini memang benar-benar expert. Jadi dia sudah 20 tahun berkecimpung di dunia perkapalan dan otomatis di dunia sport sebagai koordinatornya. What achievement, right? The best. Ampun DJ. Mungkin Bli bisa kasih pengalaman sedikit perbedaannya ketika menghandle di lokal Indonesia sama seperti sekarang go internasional, katakanlah seperti itu. Mungkin ada perbedaan atau persamaannya? Yang jelas sangat berbeda. Dulu yang saya kerja di Bounty Cruise
dengan kebanyakan tamunya orang lokal ataupun ada sebagian dari Australia ataupun dari Taiwan. Itu mungkin lebih gampang mengorganize. Oh, oke. Ya, lebih gampang mengorganize dulu. Sekarang lebih lebih challenge. Lebih challenge sekarang kita harus memutar otak untuk menyenangkan tamu pas mereka di platform di marina di belakang kapal, pas mereka mau minta apa-apa kita mengakomodir. Mengakomodir ataupun kita servis dengan hati yang tulus, dengan dengan penjelasan yang benar, terutama untuk safety-nya. Ya, gitu. Kita kerja di kapal itu kita harus fokus ke safety. Yang nomor 2, menyenangkan tamu. Tidak hanya semata-mata menyenangkan tamu, terus pekerjaan itu atau apa yang kita berikan ke tamu itu membahayakan. Jadi safety first begitu. Ketika kita bisa menyervis tamu dengan puas, tamunya puas, merasa puas, nyaman dan sangat safe. Jadi di sanalah letak kepuasan kita bahwa kita bisa melewati challenge. Setuju banget. Sebenarnya saya ada pertanyaan yang agak menyempil ini. Asli menyempil. Kalau saya boleh tahu, mungkin teman-teman yang nonton video ini juga pengen tahu, untuk panggilan cowok beli di Bali itu asal mulanya dari mana ya? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Jadi biar kita juga tahu. Oke, itu menarik ini. Iya, menarik. Pertanyaan bagus. Jadi saya orang Bali, ya. Saya tidak tahu masalah sejarahnya, tapi budaya kita di Bali, setiap orang laki-laki yang di atas umur kita, itu kita panggil beli ya? Atau mungkin di Jawanya mas begitu, atau di Jakarta dibilang abang. Istilahnya begitu. Di Batak seperti kami, lai, seperti itulah, ya begitulah kita. Iya begitu. Oh gitu ya. Iya, jadi beli itu sama dengan panggilan kakak untuk orang laki-laki. Sedangkan kalau perempuan, kakak perempuan dipanggilnya di Bali mbok. Di samping pekerjaan yang biasanya beli lakukan sebagai sport coordinator, tapi karena kita nggak punya tamu, di samping itu apa yang biasanya beli lakukan, apa yang biasa beli kerjakan supaya sehat? Bagus. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Kita selama lockdown dari tanggal 14 Maret. Ini kapal, walaupun jalan ataupun tidak, ada tamu ataupun tidak, tetap harus ada maintenance. Jadi kerjaan saya itu kan di sports coordinator. Jadi kalau tidak ada tamu, saya mengisi waktu tanpa disuruh ataupun ada order dari supervisor atau bos saya. Jadi kita mengisi waktu itu dengan cara maintenance, seperti mungkin kita mengecat tempat yang itu, membersihkan debu-debu atau merawat boot. Kita flushing, hidupin bootnya setiap seminggu sekali biar sirkulasinya tetap bagus, sirkulasi oli bensinnya biar jalan. Terus yang lain juga seperti kita punya kayak ataupun kita punya stand up paddleboard kita bersihin, terus kita rapihin. Di samping itu, seandainya kerjaan kita, main job kita udah selesai, yang kita namanya di kapal itu, kita itu kekeluargaan. Jadi kita saling bantu. Kalau kerjaan saya beres, saya bisa membantu departemen yang lain untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Supaya pekerjaannya lebih cepat selesai. Betul, karena kita family di kapal. Betul. Setuju, Bli. Nah, di Nusa Dua itu kan sebenarnya pariwisatanya cukup terkenal kan, Bli? Terkenal. Nanti kalau udah sampai di rumah ini, Bli, kemungkinan pandemi ini bisa jadi sampai akhir tahun. Nah, kalau boleh kita tahu gitu, Bli, kira-kira apa gitu rencana dan plan-plan setelah nanti udah sampai di rumah? Mungkin Bli punya sesuatu yang ingin dikerjakan, atau mungkin yang
bisnis yang kecil-kecilan mau diberesin atau dimulai gimana? Iya. Jadi tentu saja kita sebagai manusia, sebagai orang, kita harus punya planning ke depan. Yes, Pasti itu. Apalagi kita punya keluarga, itu harus ada planning untuk kehidupan ke depannya. Jadi sesuai dengan skill saya, basicnya saya dulu bapak saya itu nelayan. Ya, dia juga sering mancing. Waktu saya kecil, dia sering ngajarin saya memancing ikan di laut. Di laut kita memancing ikan dari saya kecil itu sampai bisa nginep semalaman di tengah laut. Oh gitu. Jadi mancing dari subuh atau kadang dari jam 2 pagi itu mancing sampai siang baru pulang. Ya, jadi saya masih punya pengalaman begitu dari kecil. Itu planning saya ke depan. Kalau kita sudah pulang, kalau ini pandemik ini belum berakhir, jadi saya mau memulai lagi sebagai nelayan, mencari ikan. Sampai gitu ya belajar cari bisnisan sedikit-sedikit. Mungkin masuk ke segmen-segmen pariwisata yang ada di Nusa Dua itu ya, Bli? Iya, betul. For your information, Bli ini punya 2 putri yang cantik-cantik, guys. Jadi kemungkinan nanti dia akan mengajak putrinya untuk ke tengah, nggak ke tengah lah, mungkin ke laut lah untuk mancing dan sekaligus bersantai. Ke laut aja kita. Ke laut ya, jangan ke laut yang terkutip, gak bagus. Ke laut yang beneran, yang seperti di belakang kami ini. Kita ke laut buat memancing. Kita mungkin pengen dapat pesan-pesan gitu sebagai sport coordinator yang udah experience-nya banyak, mungkin bisa di-sharing ke kita yang nonton, mungkin yang ada nonton di Facebook, di YouTube dan di Instagram. Apa gitu Bli yang bisa Bli sampaikan sebagai sport coordinator yang banyak pengalaman, atau mungkin di samping itu sebagai seorang orang tua. Jadi ya menurut saya kita berusaha bijaksana ini. Ini serius dikit nih. Serius dikit. Aduh. Ya di musim krisis ini musim krisis ini kita, special time. Ya, special time ini keadaan udah sangat agak gimana ya, merisaukan sedikit. Jadi kita harus bisa berhemat. Hemat guys. Berhemat. Saving. Ya, saving money. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Betul, Be. Jadi kita berhemat. Seperti apa ya? Kita di kapal memang kita dapat lumayan gaji. Tapi nanti pun kalau kita pulang kita tidak bisa berpoya-poya. Jadi kita berusaha hemat dulu. Karena kalau kita pulang tidak digaji ya, Bli. Betul. Kita udah diputus guys. Iya. Ini udah kita kayak di PHK begitu. PHK dirumahkan. Iya. Sampai kapan akan mulai lagi kita belum tahu. Jadi kita harus bersabar. Intinya itu berhemat di rumah ya seadanya dulu. Nanti kalau udah normal kita balik back to normal again, kehidupan yang normal lagi. Ya, gitu bisa. What a good point from Bli Inyomanjena. Guys, thank you very much. Semoga isinya dapat menginspirasi kalian. Jangan lupa kalau suka please di like. Terus kalau misalkan mau dibagiin boleh di share kontennya ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan mau di subscribe juga nggak ada masalah, subscribe aja nggak apa-apa. Ini untuk kasih-kasih aja. Dan yang penting komentarnya Bray. Komentarnya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suksma. Yes, matur suksma. Horas. Thank you.